Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GIC, alhamdulillah senang sekali saya Andi Umar hadir kembali menyapa Mitra GIC di pagi penuh berkah ini. Dan menemani aktivitas Anda di awal pekan, kami hadirkan sebuah program yang selalu menyertai Anda insya Allah di awal pekan ini. Sharing Knowledge Series. Dilihat dari nama programnya, tentu saja kami mengundang mitra semua di saat sedang aktivitas saat ini untuk menyiapkan energi terbaik untuk melakukan beberapa tugas dan amanah ke depan. Tentu saja kami ingin berikan sebuah pembekalan buat kita semua tentunya ya. Untuk itu kami hadirkan mitra bergabung bersama kami sampai kurang lebih 60 menit ke depan sampai di penghujung kebersamaan kita tentunya di SKS. Dan karena ini series, kita sudah masuk di seri yang ke-13, alhamdulillah. Perjalanan luar biasa untuk kita semua Mitra GIC. Dan di seri atau serial yang ke-13 ini Mitra GIC, kami sudah hadirkan satu tema untuk sharing dan diskusi kita tentunya. Dan tema ini sangat menarik untuk kita bersama. Kalaulah Andi boleh bertanya, kalau melihat Helmiah itu setiap podcastnya membuka dengan rapid test. Mungkin ini pertanyaan bagi Mitra JC. Pernahkah di antara kita semua yang dalam perjalanan hidupnya, dalam berkeluarga, bermasyarakat, atau kita juga dengan pekerjaan kita dan komunitas kita yang tidak pernah menemukan satu konflik atau stres, baik itu yang ringan, sedang, ataupun berat. Saya rasa karena kita makhluk sosial, banyak berinteraksi dengan orang-orang, dengan ragam kebutuhan dan kepentingan, rasanya walaupun tadi Andi bilang ringan, rasanya pernah menemukan itu. Untuk itu, apakah di setiap stres atau juga konflik selalu berujung sebuah kerusakan dan hal negatif semata, ataukah justru ada peluang untuk perbaikan, ada peluang motivasi, ide kreatif muncul, dan hal lain yang bersifat positif? Dan tentu Mitra Jesi, kita coba melihat semua itu, perlukah kita untuk mengelola dan memanage stres dan konflik sendiri, begitu ya. Untuk itu Mitra JC untuk mendapatkan jawaban dari apa yang Anda tanyakan tadi, tepat Anda bergabung bersama kami di Sharing Knowledge Series seri yang ke-13, dan alhamdulillah Andi Umar sudah hadirkan rekan bincang kita atau teman bincang kita, narasumber yang insya Allah hari-hari beliau juga sangat akrab dengan yang berkaitan dengan tema yang akan kita diskusikan hari ini. Ada Ibu Dr. Putri Mega Desiana SEMM, akademisi, dan juga insya Allah acara ini juga akan dibuka langsung oleh Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah SOSIMM. Baik Mitra JC, sebelum kita masuk di sharing kita tentang konflik dan stress management, Andi Umar mohon diizinkan dulu oleh Mitra untuk menyapa kedua perempuan hebat bersama Andi Umar. Pertama kita undang Andi sapa dulu Bu Rina Uswah. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Andi. Ya, apa kabar Bu Rina? Baik, sehat alhamdulillah. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia untuk membuka kebersamaan kita di hari ini. Begitu Bu ya. Baik. Ya. Setelah Bu Rina, Andi mau sapa juga ini Ibu Mega. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Apa Selamat kabar pagi. Bu Mega? Sehat Bang Andi? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana aktivitas hari ini Bu? Planning setelah siaran nanti. Hari ini. Setelah siaran, ya ada beberapa agenda menunggu nih Pak. Waduh, tapi ya kita prioritaskan dulu buat Bu Rina nih. Baik. Enggak cuma Bu Mega, Bu Mega dosen senior di Universitas Indonesia luar itu biasa, Pak. Insya Allah, senior amat, wajah saya belum senior kan Pak ya. Luar biasa. Untuk itu Mitra Jesi sangat beruntung kita punya teman sharing kita tentunya bersama Ibu Mega, dan Ibu Rina akan menyertai sampai nanti di penghujung tentunya. Untuk itu kami akan kembali untuk Anda bergabung bersama kami di 107.7 FM, dan juga Mitra Jesi bisa mengikuti live Facebook nanti Radio GIC, dan jangan lupa Anda bisa ikuti berulang-ulang semua Anda ketika ada materi mungkin belum Anda tangkap dengan jelas, bisa mengikuti live berulang-ulang di channel YouTube kami GIC TV. Jangan lupa untuk like, share, dan komen GIC TV tentunya ya.
Baik, sebagai pembuka sharing kita ingin mendengarkan opening speech atau sepatah kata dari Ibu Rina Uswatun Hasanah sebagai Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Bu Rina, Anda persilakan. Baik, terima kasih Bang Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Putri Mega Desiana yang saat ini atau siang ini menyempatkan dirinya untuk bisa bersama kita di SKS seri 13. Beliau sangat padat jadwalnya, Bang Andi dan pemirsa sekalian mitra GIC dimanapun berada, bahwa Ibu Mega ini adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang akan membawakan materi pada siang hari ini tentang manajemen konflik dan stres. Tentunya kita tahu bahwa keberadaan konflik dalam sebuah organisasi tidak dapat dihindarkan. Konflik akan hadir tanpa kita kehendaki, dan kehadiran itu tidak bisa kita elakkan. Nah, konflik itu bisa kita artikan sebagai suatu perselisihan atau perbedaan paham antara seseorang pada orang lain. Apalagi di dalam manajemen atau organisasi yang pimpinannya tentunya memiliki peran yang besar untuk bisa mengakomodir segala bentuk konflik yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, saya mengambil beberapa teori untuk opening speech hari ini. Pertama yang dari Robin, menyebutkan bahwa organisasi yang bebas dari konflik merupakan organisasi yang statis, kemudian apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan perubahan. Artinya memang segala sesuatunya saat ini berubah, begitu dengan manajemen. Ketika ada perubahan, tentunya di dalamnya ada konflik. Ketika satu kelompok tidak ingin berubah, satu kelompok masih ingin seperti biasanya, gitu ya, lebih mudahnya. Kemudian teori yang lain yang saya angkat mengenai konflik ini dari Luthan 1985 yang menyatakan bahwa conflict has been defined as the condition of objective incompatibility between value or goal. Jadi konflik itu merupakan ketidaksesuaian nilai atau tujuan dari masing-masing anggota organisasinya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sama atau tidak memiliki visi tujuan yang sama, maka di situ bisa terjadi sebuah konflik. Lalu bagaimana dengan Islam? Konflik dalam terminologi Al-Quran sepadan dengan kata ikhtilaf. Artinya berselisih, bertikai atau perbedaan. Konflik itu di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka, maka orang-orang itu mendapat siksa yang berat. Jadi sudah diajarkan oleh Islam, kita harus bisa menghindari konflik. Artinya apa? Bukan berarti konflik itu kita selalu lari dari konflik itu, tetapi bagaimana kita bisa memanage konflik itu menjadi sesuatu yang baik, menghasilkan perubahan yang akhirnya bernilai positif dan untuk kemajuan kita bersama. Untuk itu, hari ini bersama dengan narasumber kita, Ibu Putri Mega Desiana, insya Allah akan memberikan materi-materi yang diperlukan oleh masyarakat saat ini. Melalui sharing knowledge series, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk semua masyarakat di Indonesia khususnya di Jakarta. Mungkin demikian dulu saya, Bang Andi. Selanjutnya saya serahkan kepada host dan narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina Uswah yang sudah membuka sharing kita hari ini tentang tema konflik dan stres manajemen. Sedikit tadi ditangkap apa yang disampaikan oleh beliau bahwa sebuah organisasi, apakah itu organisasi publik atau juga organisasi bisnis, sebuah keniscayaan menemukan konflik dan stres. Tapi ini perlu dihadapi. Seperti Islam juga tadi mengajarkan di bagian ujung apa yang disampaikan beliau. Baik mitra JC, sepertinya kita tidak perlu lama menunggu untuk bergabung bersama kami. Dan karena ini sharing tentunya, setelah nanti Ibu Mega menyampaikan materinya, tentu nanti Andi Umar akan
juga mengajak mitra JC untuk kita sama-sama sharing, apakah itu pertanyaan, tanggapan, atau juga sharing pengalaman berkenaan dengan apa yang sedang kita lakukan dalam sebuah organisasi yang sedang kita jalani atau perusahaan yang sedang kita gawangi, apakah di level manapun itu, di level top management ataupun yang di bawahnya tentunya. Baik, kesempatan ini kita akan langsung berikan kepada Ibu Mega untuk memaparkan materi yang akan segera kita simak dan ikuti bersama. Ibu Mega, Andi persilahkan Bu. Baik, terima kasih Bang Andi, terima kasih Bu Rina. Masya Allah, ini pembukaannya aja udah padat banget ya Bang Padat Andi ya? dan Bu Rina ya. Oh, Kayaknya udah bisa selesai acaranya, langsung tanya jawab ya. Oke, baik, tadi sedikit menambahkan, jadi selain dari organisasi publik dan bisnis, organisasi informal pun ada Bang Andi. oh Jadi kayak iya. keluarga juga kan pasti nggak rentan dari, nggak murni bisa lepas dari konflik ya, yang kadang-kadang mungkin juga akan menimbulkan stres di ujungnya. Jadi mungkin nanti akan saya coba buat lebih sistematis. Awalnya kita akan membicarakan tentang konflik dulu, yang mana si konflik ini bisa bikin stres orang kan ya. Tapi stres juga nggak cuma hanya karena konflik gitu. Ada juga penyebab-penyebab lain. Nanti akan kita diskusikan bersama. Mohon izin Bang Andi, saya mau share screen. Oke. Oke, silakan Bu. Oke, baik. Sorry. Ya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Seperti ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rina dan Bang Andi. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi dan Bu Rina, ya rasa-rasanya sih hampir nggak ada nih di antara kita yang belum pernah ngerasain konflik, ya berkonflik atau merasakan stres. Walaupun mungkin intensitasnya yang bisa berbeda-beda gitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk sharing ya tentang bagaimana pengelolaan dari konflik dan stres ini. Namun tentu saja di awalnya kita coba lihat ya secara definisi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina dan juga bagaimana penyebab-penyebabnya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Definisi dari konflik tadi Bu Rina juga sudah menyampaikan, ini adalah sebuah proses ya yang dimulai ketika satu pihak itu merasa pihak lain itu telah terpengaruh hal-hal negatif atau berpengaruh negatif terhadap sesuatu yang dipedulikan oleh pihak pertama. Artinya konflik ini akan menjadi konflik ketika orang mempersepsikan adanya konflik itu. Gitu. Kemudian bagaimana cara kita memandang konflik? Nah, tadi Bu Rina juga sudah menyampaikan nih, kalau di dalam memandang konflik itu ada 3 ya pendekatannya, ada traditional view, human relation view, dan juga interactionist view. Traditional view seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rina bahwa ada aja orang yang ngerasa konflik itu semuanya buruk ya, ujung-ujungnya itu atau Bang Andi juga tadi menyampaikan apakah ujung-ujungnya pasti akan negatif. Nah, menurut traditional view konflik itu buruk, konflik itu negatif, jadi nggak usah deh ada konflik gitu. Nah, yang human relation view ini memandang bahwa konflik itu adalah sesuatu yang natural, alamiah gitu ya. Kita kan makhluk-makhluk sosial nih, nggak mungkin lah kayaknya kita tuh nggak akan berkonflik dengan orang lain. Nah, yang interactionist view ini adalah sebuah pemahaman yang melihat bahwa konflik itu hal yang positif. Dia itu akan justru meningkatkan kinerja organisasi. Tadi organisasi ada yang formal ya, seperti di organisasi publik, bisnis, atau informal, keluarga, Karang Taruna misalnya ya, mungkin teman-teman di sini ada yang anggota Karang Taruna. Nah, itu adalah di dalam pandangan dari interactionist view bahwa konflik itu harus diciptakan untuk menciptakan kinerja yang lebih baik. Oke, jadi pada dasarnya nih teman-teman, apakah konflik itu semuanya berakibat buruk atau enggak, itu kita bisa lihat dari jenisnya. Ada yang fungsional, ada yang disfungsional. Yang fungsional berarti konflik itu akan justru meningkatkan kinerja organisasi. Nah, yang disfungsional, konflik-konflik yang terjadi di dalamnya akan menjauhkan organisasi dari pencapaian tujuan tadi. Kalau kita lihat lagi ke dalam jenis-jenis atau tipe-tipe konflik ini, dia tuh ada yang namanya task konflik dan proses konflik. Gampangnya apa sih? Task konflik itu konflik menentukan tujuan, gitu ya. Jadi kalau di dalam organisasi, baik formal ataupun informal, tentu kita biasanya punya tujuan kan ya. Katakanlah keluarga yang gampang dulu nih. Keluarga pengen liburan kemana ya kita ya? Oh, yang satu pengennya ke Lombok, yang satu pengennya ke Medan, yang satu pengennya udah deh di Jakarta aja. Ini tujuannya juga udah beda-beda. Nah, bagaimana mereka bisa menyelesaikan konflik ini dengan baik? Kalau di organisasi misalnya, pengen meningkatkan penjualan, ya dengan cara apa itu masuknya ke dalam proses. Kalau untuk meningkatkan penjualan, tujuan
Apakah mau meningkatkan penjualan, atau mungkin ada juga organisasi yang tujuannya sosial gitu kan ya. Pengennya tuh supaya masyarakat itu terberdayakan. Ada juga yang pengennya stakeholder-nya atau shareholder-nya itu mendapatkan keuntungan maksimal misalnya. Nah, kalau itu adalah tujuan, maka dia adalah task konflik. Begitu kita bilang bagaimana mencapai tujuan tadi, nah mencapai tujuan ini adalah proses konflik. Kembali ke yang keluarga tadi gitu ya, pengennya ke Lombok misalnya, akhirnya udah diputuskan nih pengennya ke Lombok. Prosesnya untuk ke Lombok itu kan juga macam-macam. Apakah kita mau pakai pesawat atau kita mau pakai kendaraan mobil aja gitu ya, kendaraan darat, atau kita pengen pakai kapal laut misalnya. Nah, ini tentu akan menjadi pertimbangan juga di dalam organisasi tadi. Akan muncul ya ide-ide kenapa sih harus pakai pesawat, kenapa harus pakai kendaraan pribadi gitu, atau mungkin kendaraan darat tadi, atau pakai kapal laut, itu semua akan ada konflik di dalamnya. Nah, kemudian ada juga yang disfungsional. Kalau yang tadi dua tadi itu, yang tugas dan juga yang proses, itu akan kalau tujuannya adalah liburan, akan mengarah ke sana, gitu kan ya. Jadi kalau organisasi itu pengen meningkatkan laba, maka itu akan mengarah ke sana. Tapi kalau yang disfungsional, ini misalnya kita lihat di sini adalah jenisnya hubungan ya, jadi konflik hubungan. Biasanya nih antar individu itu karena nggak suka aja. Saya nggak suka katakanlah si A dan si B ya ada di dalam sebuah organisasi. Kenapa nggak mau dengerin si A atau kenapa nggak suka sama si A? Ya nggak suka aja, habis orangnya belagu misalnya. Habis kalau ngomong ngotot mulu. Nah ini kan sebenarnya bukan kaitannya dengan proses ataupun dengan tugas. Ini adalah kaitannya dengan hubungan pribadi di antara dia. Nah ini ujungnya akan disfungsional. Jadi oleh karena itu dengan kita tahu nih ada konflik fungsional dan disfungsional, maka kita upayakan konflik-konflik yang terjadi di organisasi adalah konflik-konflik yang fungsional, ya, yang terkait dengan tugas ataupun yang terkait dengan proses. Pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman ya, apakah kemudian kalau konfliknya proses dan fungsional kita ciptain aja setinggi-tingginya gitu? Nah, nanti dulu ya, hati-hati juga. Karena seperti Bang Andi tadi bilang, intensitas bisa beda-beda. Intensitas yang terlalu tinggi, ya mungkin teman-teman juga nanti berkesempatan untuk melihat di grafik ini, kalau intensitas terlalu tinggi itu justru akan menurunkan kinerja. Dia akan turun ya. Tapi kalau misalnya konfliknya nggak ada sama sekali, mungkin ada yang bilang kayak si traditional view tadi, yang nggak usah ada konflik aja lah. Nah, saat tidak terjadi konflik, justru itu juga akan membawa pada kinerja yang rendah. Kenapa? Orang-orangnya apatis, ya kan? Jadi sehingga kinerjanya itu stagnan di sana aja. Orang-orang mungkin nggak merespon terhadap perubahan. Nah, jadi nggak ada ide-ide yang muncul. Jadi terus harusnya gimana? Harusnya berarti si proses dan juga task konflik yang tadi, konflik tugas yang tadi, itu gimana ceritanya organisasi create ya si konflik tadi itu hingga levelnya itu hanya moderate aja. Jadi dari low hingga moderate oke. Jangan sampai terlalu tinggi. Kenapa? Di sini adalah titik optimalnya. Dia akan mencapai kinerja yang tertinggi. Ya, konflik di sini dinamakan konflik fungsional. Jadi akan muncullah ide-ide ya kira-kira atau mungkin sanggahan-sanggahan terhadap ide yang memang mengkritisi kalau itu memang nggak baik gitu. Nah juga ada inovasi di dalamnya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya kita lihat apakah proses dan task konflik harus di-create setinggi mungkin, tentu tidak juga ya. Organisasi harus bisa melihat bagaimana supaya konflik ini tidak berkepanjangan, tidak intensitas yang terlalu tinggi sehingga itu bisa meningkatkan kinerja organisasi. Oke, nah kemudian ini adalah isu yang pentingnya nih. Kalau misalnya konflik udah terjadi terus gimana? Ya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikan konflik ini? Oke, sorry. Nah, jadi bagaimana untuk menyelesaikan konflik? Ini kita bisa lihat dari dua sisi ya. Pentingnya pencapaian tujuan dari seseorang yang terlibat konflik dan juga bagaimana si orang ini melihat hubungan dengan si yang memilih konflik dengan dia. Jadi antara dua pihak ini, gimana dia pengen lihat hubungannya? Apakah dia pengen bekerja sama atau dia merasa ini adalah hal yang sebaiknya nggak usah dipikirin misalnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga bahwa di 5 penyelesaian konflik ini yang pertama itu adalah kita avoid konfliknya. Tadi Bu Rina juga sudah sempat menyampaikan ya bahwa memang sebaiknya kalau namanya konflik sebisa mungkin dihindari. Tapi artinya bukan avoiding yang benar-benar ditinggalkan. Nah, memang yang pertama ini
di avoiding, di konflik yang kita lihat di sini, menyelesaikan dengan cara avoiding, itu betul sekali satu atau kedua belah pihak memang ingin menekan konflik dengan cara meninggalkan konfliknya aja. Nanti kita akan lihat di belakang, apakah cara yang seperti ini efektif gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah accommodating. Ini saat ketika kita ngerasa, aduh yang ingin saya perjuangkan nggak ini banget kok ya, nggak penting-penting banget, dan saya pengen nih ngejaga hubungan dengan orang yang berkonflik sama saya, ya udah deh biarin aja pakai caranya dia. Itu adalah accommodating. Atau sebaliknya, apa yang ingin saya sampaikan ini pokoknya harus begini nih, ini udah yang paling benar, saya pengennya ini yang akan dilakukan. Dan kemudian saya juga nggak masalah lah kalau dia bete sama saya, toh ini benar. Akhirnya yang dia lakukan apa? Competing. Dia akan berusaha untuk dalam tanda kutip ya memaksakan gitu ya apa yang menjadi ide dia untuk bisa diterapkan. Nah, kemudian ada lagi compromise dan juga collaborating. Ini dua hal yang mana sebenarnya kedua belah pihak itu sama-sama menang. Ya, kalau compromise itu dua belah pihak sama-sama menang tapi ada yang dikorbankan. Artinya si A dan si B sama-sama pengen apa yang dia sampaikan itu terrealisasi gitu ya. Tapi ada juga bagian yang memang mereka korbankan. Oke deh, supaya ini terrealisasi sama-sama, aku nggak harus begini. Jadi ada negosiasi di antara mereka ya, toleransi supaya tujuan tercapai, tapi tidak semua yang mereka inginkan itu dipenuhi. Yang satu lagi yang collaborating, ini both parties win, artinya semuanya itu benar-benar mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, bisa jadi uniknya ya, caranya pun yang misalnya si A mengajukan alternatif A, si B mengajukan alternatif B. Setelah mereka berdiskusi, collaborating ini punya salah satu karakteristik diskusinya itu harus terbuka dan biasanya memakan waktu yang tidak sebentar. Sehingga nanti mereka akan menemukan cara-cara, oh iya ya, kenapa kita nggak pakai cara C aja? Kedua belah pihak menjadi menang ya dengan apa yang mereka tentukan, tapi tentu saja ini waktunya nggak bisa sebentar dalam melakukan penyelesaian konflik ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, apakah ada cara yang terbaik nih dari 5 cara ini? Ternyata nggak ada nih satu cara terbaik gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita bilang dengan semua kasus, maka pakai cara ini adalah cara terbaik. Enggak juga. Ini tergantung dari apa yang kita hadapi, tergantung dari ya tadi itu ya, misalnya kalau misalnya kita ngerasa ngapain saya ngabisin waktu untuk menyelesaikan sebuah masalah jangka pendek yang buat saya pun nggak penting gitu ya, dan saya juga nggak pengen nih ribut-ribut sama dia, udahlah biarin aja pakai cara dia. Itu berarti cara avoiding nggak apa-apa, tapi harus diingat ini bukan masalah jangka panjang yang pada akhirnya ini adalah tanggung jawab kita. Kalau tanggung jawab kita harus punya take charge ya, apa namanya in charge di sini ya. Nah, sehingga ini tergantung sekali dari masalah yang dihadapi. Tadi juga ada accommodating ya, seperti saya sampaikan, kalau kita ngerasa udah deh kita kasih aja ke dia, kayaknya saya juga pendapat saya nggak sepenuhnya benar. Lagian juga kayaknya nih besok-besok kalau saya punya pendapat, saya juga pengen nih dia mengakui pendapat saya. Jadi sekarang saya kasih dulu deh ke dia kesempatan ini. Itu juga sangat memungkinkan. Jadi katakanlah kita memiliki strategi gitu ya untuk penyelesaian konflik ini. Nah, ini adalah 5 caranya tadi ya. Bisa dengan avoiding, accommodating, competing, compromise, ataupun collaborating, tergantung dari kapan kita membutuhkannya. Nah, lanjut ke stres. Sebelum kita masuk ke stres, tentu saja si konflik-konflik tadi itu kan berujung pada stres gitu ya. Nah, hanya aja stres juga nggak cuma disebabkan oleh si konflik tadi. Jadi sebenarnya stres itu apa sih? Nah, kalau kita bisa lihat di sini, stres merupakan suatu reaksi yang muncul pada individu saat dia mengalami peluang atau ancaman, tekanan atas suatu perubahan yang hasilnya itu dianggap penting nih. Tapi nggak ada kepastian terhadap hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita menganggap sesuatu penting tapi nggak ada kepastian, biasanya kita stres. Tapi kalau kita nganggap penting tapi udah pasti, ya misalnya kita nganggap katakanlah buat mahasiswa nih, mungkin yang ngedengerin ada yang mahasiswa ya. Buat saya tuh nilai A penting banget. Dan udah gitu saya tahu nih dosen pasti setiap semester selalu ngasih A. Apakah dia akan stres di mata kuliah itu? Kayaknya enggak deh. Gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya dia merasa satu lagi, ngerasa nggak penting, terus udah gitu dia juga baik itu pasti ataupun tidak pasti, mungkin tingkat stresnya juga tidak akan setinggi orang yang menganggap itu penting dan itu tidak ada kepastian untuk mendapatkannya. Oke. Nah, sama seperti si konflik tadi, stres pun punya 2 tipe ya, ada tipenya intinya seperti itu. Yang pertama challenge stressor dan yang kedua adalah hindrance stressor. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa stres itu bikin
kinerja kita menurun. Stres itu nggak baik buat kesehatan. Itu ada benarnya. Tapi kita lihat dulu ya bahwa stres ini stres yang mana. Nah, yang pertama adalah challenge stressor. Apa itu challenge stressor? Challenge stressor ini adalah stres ya yang diasosiasikan dengan tekanan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, adanya batasan waktu, misalnya ya adanya deadline, itu sebagai bagian dari si challenge stressor. Nah, challenge stressor ini berhubungan positif nih dengan kinerja, dengan motivasi, dengan kepuasan kerja, dan juga dengan komitmen kita terhadap organisasi. Kenapa? Ketika kita tahu ada deadline, kita tahu ya bahwa kita harus mengerjakan tugas ini, kita biasanya nggak akan terlena, kita nggak akan santai-santai aja, kita berupaya untuk menyelesaikan si deadline tadi. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah hindrance stressor. Apa sih itu hindrance stressor? Ini stres yang justru menghalangi seseorang untuk mencapai tujuannya. Misalnya ya, adanya birokrasi yang bertele-tele ya, atau mungkin juga misalnya di sini katakanlah orang yang justru akhirnya jadi males-malesan, nggak pengen mencapai tujuannya tadi, ini berhubungan negatif dengan kinerja, menurunkan motivasi ya, kepuasan kerjanya dan juga komitmen dari si karyawan tadi terhadap organisasinya. Kalau misalnya kita lihat tadi ada hindrance stressor dan juga challenge stressor yang sebenarnya dua-duanya sama-sama stres, cuma yang challenge stressor ini ya berdasarkan penelitian itu memiliki tingkat yang lebih baik ya, tidak terlalu menekan, tidak terlalu membuat karyawan atau seseorang itu merasa tertekan sekali gitu. Jadi lebih baiklah positif impact-nya. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah kita memastikan bahwa stres yang kita alami ini walaupun dia challenge stressor itu jangan sampai terlalu tinggi juga. Ya, kalau hindrance stressor sebisa mungkin ya kita hindari. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab dari stres. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada di dalamnya ketidakpastian ekonomi ya, seperti sekarang nih lagi resesi, di mana ada mungkin sebagian dari kita yang sudah tidak lagi bekerja ya di tempat yang kemarin, kemudian kita jadi sekarang kehilangan pekerjaan, mata pencarian, itu bisa menjadikan seseorang stres. Nah, atau mungkin ada orang yang tetap ada di dalam organisasi, tapi di dalam kecemasan di diri dia. Apakah nanti dia akan terus bertahan di dalam organisasi ini? Apakah organisasi ini akan terus memberikan keuntungan dan seterusnya? Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan juga stres dari faktor lingkungan adalah ketidakpastian politik. Misalnya aturan yang berubah-ubah, ya. Kemarin aturannya A, udah diikutin A ternyata berubah jadi B. Berubah jadi B, nanti berubah lagi jadi C. Ini tentu akan menciptakan tekanan tersendiri buat organisasi. Kemudian yang ketiga dari faktor lingkungan ini adalah perubahan teknologi. Contohnya misalnya ya, kemarin gerbang tol otomatis itu sebelumnya kan dijaga oleh karyawan ya. Nah, ketika teknologi datang ya bahwa pekerjaan itu akan digantikan oleh teknologi, ini tentu akan menciptakan stres buat orang-orang yang berada di dalam posisi tersebut. Itu adalah dari faktor lingkungan. Kemudian yang kedua penyebab stres adalah dari faktor organisasi. Dari organisasi ini ada 3 juga, ada tuntutan tugas, tuntutan peran, dan juga tuntutan antar pribadi. Tuntutan tugas di sini tentu saja terkait dengan bagaimana tugas yang diberikan kepada seseorang ya. Yeah. Semakin banyak tugas, biasanya ini tentu akan menciptakan tekanan yang lebih tinggi juga ya buat seorang karyawan. Atau mungkin juga adanya kebisingan atau di tempat yang terlalu ramai, ini bisa menciptakan stres tersendiri bagi karyawan tersebut. Kemudian tuntutan peran ya, biasanya nih katakanlah seorang ayah gitu ya yang bekerja itu diminta untuk pindah, yang tadinya di pusat kota diminta pindah ke daerah pedesaan misalnya seperti itu. Nah, di sini tentu saja ada tuntutan peran di dalam organisasi, dia harus ikut. Tapi di lain pihak sebagai ayah ya dia harus menjamin bagaimana kenyamanan istri dan anaknya, kira-kira stres nggak nih, mau nggak nih ya ikut pindah kerja. Nah, ini akan menciptakan stres tersendiri juga buat si ayah tadi. Dan yang ketiga adalah tuntutan antar pribadi, ini terkait dengan bagaimana teman-teman ya atau mungkin rekan kerja kita di dalam organisasi. Misalnya mungkin akan ada katakanlah ya bully di dalam organisasi atau mungkin adanya harassment ya, seksual harassment atau yang lainnya. Nah, ini juga akan menciptakan stres buat si karyawan. Dan yang terakhir, faktor penyebab stres ini adalah faktor pribadi ya dari si karyawan ini, di mana diantaranya adalah masalah keluarga.
Katakanlah mungkin ada yang sedang cekcok ya sama pasangannya, atau anak yang susah diatur ya, atau mungkin ada yang orang tuanya tinggal bersama dia, sedang dalam kondisi tidak sehat, harus dirawat, perlu fokus di sana. Nah, ini juga akan menciptakan stres tersendiri. Kemudian ada juga masalah ekonomi, katakanlah misalnya pendapatan yang tidak mencukupi ya. Jadi itu akan menjadikan stres juga buat si karyawan ini. Dan yang terakhir adalah faktor dari kepribadian. Nah, kepribadian ini misalnya ya, di dalam kepribadian itu ada orang yang punya kecenderungannya memang punya rasa cemas berlebih atau emotional stability-nya itu rendah. Nah, orang dengan emotional stability yang rendah ini akan lebih rentan untuk merasakan stres di tempat kerja. Oke, selain itu juga ada nih ya faktor individu yang akan membedakan tingkat stres yang dialami oleh seseorang padahal yang dikasih itu sama. Katakanlah ya, misalnya karyawan A dengan karyawan B ini sama-sama dipecat dari perusahaan. Nah, karena si karyawan A punya persepsi bahwa aduh, nggak ada lagi deh nih mata pencaharian saya, gimana saya menafkahi keluarga, stres dia. Tingkat stresnya makin tinggi. Nah, sedangkan karyawan B merasa ini adalah peluang. Oh, ini adalah peluang saya nih, saya harus mulai berwirausaha. Mungkin ini udah jalannya. Saya yakinlah bahwa nanti Allah akan memberikan saya kemudahan dan lain-lain. Itu akan mengurangi stresnya dia. Kemudian yang kedua adalah pengalaman kerja. Ya, makin tinggi pengalaman kerja seseorang, makin banyak dong ya pengalaman di masa lalunya dia, gimana cara mengerjakan pekerjaan ini atau mungkin menyelesaikan masalah-masalah tersebut, itu tentu akan mengurangi tingkat stresnya. Berbeda dengan karyawan yang pengalaman kerjanya masih sedikit. Atau anak-anak, remaja dengan orang yang sudah lebih dewasa ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah dukungan sosial. Jadi, makin banyak kita punya teman, makin banyak kita punya keluarga yang mensupport kita, itu akan memberikan menurunkan ya kadar stres seseorang. Jadi dia akan melemahkan tingkat stres yang dialami oleh seseorang. Oke, nah jadi dari apa yang sudah dipaparkan tadi, jelaslah bahwa stres ini punya konsekuensi yang nggak sedikit ya. Lumayan bikin kita harus menjaga diri supaya jangan stres. Ada 3 nih konsekuensi utamanya. Secara fisiologis ya, sakit kepala, atau mungkin di sini ada deg-degan ya, jantung berdebar lebih cepat, tekanan darah meningkat gitu ya, dan lain-lain. Ini adalah akibat dari stres secara fisiologis. Nah, yang kedua itu adalah dari sisi psikologis ya. Dari sisi psikologis misalnya kita jadi ngerasa cemas berlebihan ya, dan terus udah gitu merasa jadi ngerasa nggak tenang. Itu adalah konsekuensi secara psikologisnya. Secara perilaku ini akan berdampak pada produktivitas. Kalau kita ngomongin karyawan gitu ya atau mahasiswa, produktivitasnya akan menurun ya, belajarnya juga jadi nggak maksimal, kerjanya jadi nggak maksimal, kinerjanya menurun. Kemudian selain itu juga mungkin ada yang lari nih kayak bapak-bapak mungkin ya, ngerokoknya jadi makin sering ya, atau mungkin terlibat dalam jatuh ke nauzubillah min zalik ya, drugs gitu atau alkohol dan lain-lain. Nah, ini adalah hal-hal yang tentu saja harus dihindari dari konsekuensi stres tadi. Bagian terakhir, terus gimana sih cara mengelolanya? Nah, cara mengelolanya kita bisa lihat dari 2 sisi. Pertama, sisi individu. Kita sebagai individu punya kewajiban juga nih, teman-teman, untuk mengelola stres ini. Jangan karena kita ada di organisasi, kita pikir organisasi lah yang harus memberikan solusi ya, walaupun nanti juga ada peran dari organisasi. Nah, dari sisi individu, yang pertama, pengelolaan waktu. Jadi sebagai individu kita harus mengelola waktu kita dengan baik. Mungkin akan terbantu nih dengan kalau kita bikin jadwal harian ya. Jadi kita akan nggak numpuk-numpuk nih nanti di belakang ngerjain ini itu. Aduh ini banyak banget. Nah itu bisa kita hindari dengan adanya pengelolaan waktu dengan jadwal harian. Atau mungkin bisa mengurangi intensitas kita ngelihat medsos ya, atau mungkin perangkat elektronik lainnya, email dan lain-lain saat kita sedang fokus supaya mengurangi stres tadi. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan olahraga fisik, ya. Nggak usah berat-berat, yang ringan-ringan pun nggak apa-apa, jogging, jalan pagi gitu ya, atau mungkin yang lain-lain, berenang, bersepeda, yang sekarang juga lagi hits ya, itu silakan aja untuk bisa meningkatkan hormon yang bisa mencegah kita dari stres berlebihan. Yang ketiga, itu adalah dengan pelatihan relaksasi, apakah mungkin dengan meditasi, yoga. Nah, kita alhamdulillah nih sebagai umat Islam, dengan berzikir ya, itu akan sangat mengurangi stres, mendekatkan diri kepada Allah yang akan mengurangi stres dan membuat kita lebih tenang. Dan yang terakhir,
seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita harus punya banyak dukungan teman dan keluarga, maka memperluas jaringan sosial kita supaya kita juga banyak dapat input ya, masukan-masukan, saran-saran gitu kan ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa ini masalah kita doang yang menghadapi. Mungkin orang lain juga kita akan lihat orang lain, oh ternyata orang lain juga punya masalah yang lebih banyak ya, sehingga itu akan mengurangi kadar stres kita. Nah, dari sisi organisasinya, itu ada beberapa pendekatan nih. Kalau dari organisasi, mungkin di sini juga ada rekan-rekan yang mengelola organisasi. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya karyawan-karyawan kita ini bisa berkurang kadar stresnya? Tentu yang pertama adalah dengan pemilihan karyawan yang tepat, ya, dengan posisi dia bekerja nanti. Jadi katakanlah sesuaiin dong ya seseorang dengan apa yang menjadi katakanlah kompetensinya dia atau mungkin passionnya dia. Nah, ada orang-orang yang punya kecenderungan untuk stres. Nah, itu mungkin bisa dievaluasi lagi sehingga kita tidak memilih dia untuk posisi-posisi yang memang kadar stresnya tinggi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan pelatihan ya kepada si karyawan tadi dengan meningkatkan self-efficacy dia, pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan self-efficacy. Yang ketiga, kita memberikan penetapan tujuan yang jelas nih, realistic goal setting. Jadi yang realistis lah. Kadang-kadang nih yang terjadi itu organisasi suka ngasih target yang luar biasa ya, yang bisa kadang-kadang kita pikir itu siapa yang bisa achieve target itu. Nah, kalau itu terlalu tinggi tentu akan meningkatkan stres. Di sini kita punya strategi untuk memberikan challenging goals ya, tujuan-tujuan yang menantang, jangan yang juga tidak menantang karena nanti jatuhnya orang jadi abai ya, yang bisa meningkatkan motivasi dari si karyawan tadi, tapi juga nggak membuat dia stres. Nah, yang keempat itu adalah redesign of jobs ya. Katakanlah banyak penelitian yang bilang bahwa makin tinggi otonomi itu akan memberikan efek yang baik buat karyawan. Tapi itu pada benarnya, tapi mungkin harus diperhatikan juga dengan karakteristik karyawan tadi. Karena nggak semua karyawan akan cocok dengan pekerjaan yang dengan tantangan lebih tinggi tadi gitu ya, dengan challenging job yang terlalu tinggi, atau dengan enrich job ini. Nah, kemudian yang kelima, meningkatkan keterlibatan karyawan ya, di sini meningkatkan employee control dan juga empowerment, dan meningkatkan komunikasi organisasi kepada karyawan-karyawannya dengan mengurangi role ambiguity dan juga menghilangkan role konflik ya. Dan kemudian kita memberikan karyawan itu mungkin cuti yang lebih besar. Jadi ada karyawan-karyawan yang mungkin masa kerjanya udah cukup ya, kita bisa berikan cuti yang lebih banyak supaya dia bisa lebih banyak beristirahat, recharge energinya dia. Dan yang terakhir itu adalah corporate wellness program. Ini biasanya organisasi akan memberikan katakanlah workshop ya mengenai kondisi mental fisik karyawan, atau bisa membantu dia dari menghilangkan ketergantungan dia terhadap obat-obatan, alkohol ataupun rokok tadi ya yang berlebihan. Oke. Saya rasa sekian Pak Bang Andi ya, jika ada yang ingin ditanggapi, ditanyakan atau sharing dari teman-teman, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Putri Megadesiana yang sudah menyampaikan materi untuk kita bersama seputar konflik dan stres manajemen. Baik, mungkin bisa dikembalikan lagi Bu Putri, sudah ya? Sudah, oke, sebentar. Oke, baik. Mitra JC, kembali kami sapa mitra yang bergabung di FM 107.7 dan juga mitra yang berada di luar Jakarta bisa menerima siaran kami melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan juga Facebook kami Radio JC dan juga untuk channel YouTube kami JIC TV. Untuk Anda yang mungkin tidak dari awal menyimak siaran kita di Sharing Knowledge Series hari ini, kami ingatkan kita sedang di sebuah pembahasan konflik dan stress management. Nah, namanya sharing sekali lagi, kami mengundang mitra GIC yang ingin bergabung bersama kami tadi, baik bentuknya pertanyaan, sharing pengalaman, atau juga tanggapan, kami persilahkan. Karena waktu ini kita akan langsung menyapa mitra JIC, waktu yang tepat untuk menyapa mitra JIC untuk segala pertanyaan atau tanggapan yang diberikan. Karena Ibu Mega sudah menyampaikan materi untuk kita dan Bu Rina dari Jakarta Islamic Center sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta, dan kebetulan beliau punya amanah di pendidikan dan pelatihan juga sudah memberikan opening speech, sudah membuka. Untuk itu mari kita lewati sesi berikutnya Bu Mega dengan pertanyaan-pertanyaan dari mitra JIC ya Bu ya. Silakan Pak. Oke, baik, kita awali dari Ibu Rosi dari Jakarta Barat. Ibu Rosi,
Terima kasih sudah bergabung. Pertanyaan dari Bu Rosi, bagaimana mengelola stres akibat teman kantor yang selalu ingin menang sendiri ini, Bu? Wah, teman kantor yang ingin menang sendiri sampai mengakibatkan sebuah kondisi stres. Nah, bagaimana nih, Bu? Baik, terima kasih Bang Andi, terima kasih Bu Rosi atas pertanyaannya. Nah, ini kita punya teman kantor kan nggak semuanya kita harapkan baik ya Bang Andi ya. Ya, ya. Kadang-kadang ada aja tuh yang seperti Bu Rosi, jadi bikin kita stres gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama, ini kalau misalnya memang masuk ke area relation conflict seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah hubungan antar individu, nggak ada kaitannya dengan pekerjaan, itu sebenarnya hal yang dihindari. Nah, gimana cara menghindarinya gitu kan ya? Cara menghindarinya tentu ada beberapa cara nih. Misalnya, kalau menurut Bu Rosi, aduh ini kayaknya nggak penting banget ya dibahas nih sama orang ini, dihindari aja Bu. Artinya nggak usah ditanggepin gitu ya apa yang dia sampaikan. Apakah dia menyerang kita? Kalau dia menyerang kita, mungkin di sini kita bisa melakukan beberapa cara yang lain. Tapi kalau dia cuma apa namanya ya, reseknya itu bukan ke kita, ya mungkin kita abaikan aja, nggak usah dipikirin gitu Bang Andi. Nah, sekarang kalau ini memang ujungnya membuat kondisi dari tim atau organisasi tidak harmonis, nah ini sebenarnya menurut saya juga ada peran dari atasan, Bang Andi. Jadi gimana atasan bisa memahami bahwa oh ini ada konflik ya antara si A dan si B, atau si ini nih public enemy, atau ini adalah problem maker gitu ya. Nah, si problem maker ini nih harus diapain? Biasanya organisasi kepada si problem maker ini hendaknya memberikan pendekatan personal, Bang Andi. Jadi misalnya nanyain ya, artinya mencobalah melihat kenapa sih ini terjadi sama orang ini, kenapa dia katakanlah bikin geger atau nggak bikin konflik di dalam timnya tersebut. Nah, kalau misalnya memang bisa dikonsultasikan dengan tim di dalam organisasi, ada konseling biasanya, itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau dari sisi Bu Rosnya, kalau saya misalnya punya teman yang seperti itu, pilihannya adalah memang kalau ini nggak ada kaitannya dengan pekerjaan, ya saya tutup kuping aja, nggak usah didengerin gitu. Tapi kalau ada kaitannya dengan pekerjaan, ini nggak bisa kita biarin. Karena kenapa? Akan berdampak pada efektivitas dari organisasi gitu. Oleh karena itu, ini nanti berarti harus diselesaikan. Nah, cara menyelesaikannya, kalau mau sendiri-sendiri nggak apa-apa, tapi kalau udah nggak bisa, kita perlu mediator biasanya Bang Andi. Nah, mediator ini tadi apakah dari atasan, atau mungkin kita punya teman kerja yang terpercaya, yang kita tahu, oh nih orang kayaknya bijak dan mau ya diterima oleh dua belah pihak, itu akan jauh lebih baik. Kira-kira seperti itu Bang Andi. Iya, oke. Baik, Bro. Bu Mega. Saya pikir ada lagi sebenarnya yang serupa mungkin permasalahan di kantor. Nggak cuma Bu Rosi mungkin Bu ya. Ada yang mungkin mudah disikapi dan diselesaikan masalah tersebut. Ya, kalau betul. Tidak terlibat dengan organisasi perusahaan. Kalau hanya persoalan sendiri, kalau kata Ibu Mega tadi, memang harus dilihat lagi Bu ya. Apakah ini personal pribadi saja masalahnya atau yang menyebabkan stres atau ada pengaruh di organisasi secara keseluruhan ya Bu ya. Betul sekali. Oke, baik. Di belakang Bu Rosi kita masih berikan kesempatan mitra JC di 0821 2280 3031. Sekali lagi di 0821 2280 3031. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Semarang, Pak Cahyadi. Terima kasih Pak Cahyadi sudah bersama kita. Bagaimana maksudnya nih Bu, kita harus membangun konflik agar kinerja meningkat. Konflik agar kinerja meningkat. Gimana nih Bu? Baik. Terima kasih Pak Cahyadi ya dari Semarang. Nah, jadi begini Pak Cahyadi. Tadi kalau kita lihat nih bahwa yang namanya konflik itu kan sebenarnya ada yang bisa meningkatkan kinerja organisasi, yaitu sitas dan proses. Katakanlah nih Pak Cahyadi kalau di dalam organisasi, Pak Cahyadi ngasih sebuah saran, terus anak buahnya semua iya. Yang terjadi apa? Nggak akan ada inisiatif, nggak akan ada inovasi, nggak ada kreativitas di sana. Semua orang iya doang. Padahal mungkin yang Pak Cahyadi sampaikan itu belum tentu paling efektif buat organisasi. Belum tentu yang paling bagus. Nah, oleh karena itu Pak Cahyadi kan mikir, nih kalau saya sampaikan mereka iya doang. Dan iya itu kan less konflik ya Bang Andi ya. Nah, gimana caranya nih terjadi konflik? Di sini bisa macam-macam nih Pak Cahyadi. Apakah Pak Cahyadi mau katakanlah ya nge-assign seseorang yang akan menciptakan kericuhan sedikit, tapi terkait dengan task dan proses ya, bukan tentang hubungan personal. Contohnya gimana? Misalnya karena dia yang bilang, Pak, saya mau nanya Pak, kenapa ya caranya harus seperti itu? Karena menurut saya cara seperti itu kurangnya ini. Apa nggak lebih baik Pak kita cari cara lain? Nah, itu kan sebenarnya konflik. Buat bos mungkin
agak-agak kaget ya, loh kok dia nggak setuju sih dengan pendapat saya misalnya. Tapi ini sebenarnya bagus Pak Cahyadi. Ini akan meningkatkan kreativitas dari karyawan di dalam organisasi yang pada akhirnya justru akan memberikan keuntungan buat organisasi. Jadi banyak nih evaluasi alternatif-alternatif cara yang pada akhirnya akan memberikan kinerja yang lebih baik. Begitu Bang Andi. Oke. Semoga udah cukup menjawab ya. Baik. Pak Cahyadi sudah terjawab dari Ibu Mega. Berikutnya, Bu Mega, kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Bagio dari Cawang nih, Bu. Silakan. Konflik dalam rumah tangga antara suami dan istri yang sering terjadi nih, Bu. Apakah penyelesaiannya dapat melalui metode yang 5? Mana yang paling tepat? Sebenarnya tadi kan Ibu membahas bersaing, akomodir, menghindari, kolaborasi. Nah, dari 5 metode ini gimana nih, Bu? Baik, oke. Terima kasih dengan Pak siapa tadi dari Cawang, Pak? Pak Bagio dari Cawang. Pak Bagio. Baik, Pak Bagio. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Bagio. Jadi kalau menurut saya nih Pak Bagio, misalnya ada 5 tadi kan ya. Kalau menurut Pak Bagio, apa yang lagi bikin konflik dengan pasangan ini sesuatu yang menurut Pak Bagio, aduh kayaknya nggak penting banget untuk dibahas ya. Dan udah gitu, kayaknya aku juga nggak pengen bikin persoalan lama-lama nih sama pasanganku. Ya udah deh, biarin aja deh cara dia. Itu akan kita lakukan dengan accommodating berarti. Begitu kan ya Pak Bagio? Tapi kalau misalnya ini adalah hal yang menurut Pak Bagio ini prinsip yang namanya misalnya katakanlah tentang prinsip beragama. Ini istriku harus ikut, pasanganku harus ikut yang kayak gini. Ya berarti Pak Bagio akan competing di sana. Tapi kalau misalnya ini adalah tentang pengasuhan anak yang menurut Pak Bagio istri juga ada benarnya, saya juga ada benarnya. Nah ini Pak Bagio bisa pilih. Kalau Pak Bagio punya waktu yang lama untuk win-win solution aja, Pak Bagio bisa pilih yang collaborating. Tapi kalau ya udah deh aku sedikit mengorbankan apa yang aku mau, tapi istriku juga harus mengorbankan apa yang dia mau, maka di sini bisa compromising. Menurut saya sih sebenarnya bisa diaplikasikan, tapi tentu saja harus dilihat kembali bagaimana konteksnya. Seperti itu Bang Andi. Oke, baik. Pak Bagio sudah terjawab. Sebenarnya kalau memang apakah materi ini bisa desain nggak sih Bu ke materi ini ke misal ada yang minta? Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Mega. Baik, Mitra JC, kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan 8 menit ke depan. Mudah-mudahan kita manfaatkan bersama untuk pertama kita ingin dengarkan catatan akhir dari Ibu Mega tentunya, dan yang kedua apakah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Jakarta Islamic Center melalui subdivisi pendidikan dan pelatihan. Kalau kita bicara pendidikan dan pelatihan, kita bicara juga organisasi dan manajemen, sepertinya tidak cukup satu kali pertemuan ini Bu Mega ya. Boleh Pak, insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu dan kesempatan diundang lagi, insya Allah sambil akan bergabung kembali. Insya Allah ya, tentunya kita sambil menikmati dengan sebuah kondisi yang tidak umum bagi kita. Mungkin masih pandemi COVID, masih terjadi di tengah-tengah aktivitas dan kehidupan kita, tapi tidak tahu juga apakah dengan kondisi pandemi ini meningkatkan konflik dan stres atau tetap sama atau justru menurun. Andai pun misal kondisi tetap dan lebih meningkat, mudah-mudahan Mitra JC materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mega dan juga dibuka oleh Ibu Rina tadi memberikan pencerahan baik kita untuk hari ini dan ke depan untuk terus menjadi lebih baik lagi dan lebih produktif lagi. Kontribusi kita dan dedikasi kita semakin meningkat. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bu Mega ya. Baik, Bu Mega, seperti yang tadi yang disampaikan, catatan akhir dari Ibu dan juga dari Ibu Rina. Pertama mungkin kita ke Ibu Rina dulu. Silakan Bu Rina. Baik, Bang Andi. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini Bu Mega ini ya sangat materinya berbobot sekali. Karena berkaitan dengan individu tadi yang terakhir tentang rumah tangga lagi. Baik, Bang Andi, untuk mengakhiri SKS pada tiap 2 pekannya, kami dari Divisi Pengkajian dan Pendidikan memberikan beberapa closing statement yang mudah-mudahan bisa menjadi selalu diingatlah oleh para mitra yang mendengarkan SKS pada hari ini. Untuk tema manajemen stres dan konflik di hari ini, saya kembali mengangkat sebuah ayat, tidak sebuah sih, ada beberapa ayat, bagaimana Islam mengajarkan kita mengatasi konflik, dan cara-cara ini telah dituangkan tentunya di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, sebagaimana di Asy-Syura 3738 disebutkan bahwa wa amruhum syura bainahum, bahwa kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan tadi
Bu Mega juga jelaskan, salah satunya adalah dengan musyawarah. Dan itu memang sudah ada di surat Asy-Syura 3738 bahwa musyawarah baik dilaksanakan atau dilakukan ketika kita berada dalam situasi konflik. Kemudian berkaitan dengan konflik di organisasi, tentunya kita juga mengharapkan ada solusi yang baik dari apa yang kita hadapi, konflik yang kita hadapi, stres yang kita hadapi. Maka Al-Hujurat ayat 9 dan Ali Imran ayat 159 menyatakan bahwa pimpinan organisasi yang bisa mengelola konflik pada kedua belah pihak yang bertentangan dengan melakukan negosiasi itu harus memiliki sifat sabar di Ali Imran ayat 159 dan harus adil di ayat 9 surat Al-Hujurat. Jadi penting bagi siapapun Anda di sana yang memang memiliki anak buah, memiliki staf, atau saat ini diberikan amanah menjadi seorang pimpinan, baiknya Anda memiliki kedua sifat tersebut untuk bisa menyelesaikan konflik. Yang pertama, adil, dan kedua, sabar dan lemah lembut. Demikian dari saya, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, terima kasih dengan catatan akhir atau kesimpulan yang sudah Ibu sampaikan untuk kita bersama. Waktu berikutnya kita berikan kepada Ibu Mega untuk memberikan closing statement atau catatan akhir untuk kita bersama dari apa yang sudah dipaparkan oleh beliau tadi. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bang Andi. Ya memang dengan kondisi pandemi ini semua berubah ya Bang Andi ya. Masalah stres atau enggak, ini bagaimana kita mempersepsikan kembali lagi tadi tuh Bang Andi. Ada yang orang kayaknya tertekan, ada yang ya udah ini adalah peluang buat saya untuk banyak mendapatkan knowledge dengan nggak usah pindah-pindah tempat. Cukup tinggal klik linknya aja ya, jadi kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari kajian-kajian yang lain seperti itu. Nah, jadi kalau menjadi catatan saya di sini adalah kalau selama ini mungkin kita mengasosiasikan konflik dan stres itu selalu negatif, ternyata enggak juga, gitu kan Bang Andi ya, bahwa ada konflik-konflik yang bisa justru meningkatkan kinerja organisasi. Jadi jangan takut dulu dengan konflik, lihat dulu konfliknya apa. Nah juga dengan stres, jangan sampai mikir, aduh aku stres nih, oh stres itu jelek. Enggak juga, stres saat kita justru terpacu untuk meningkatkan motivasi, justru kita mempersiapkan sebaik-baiknya materi kita, itu adalah stres yang positif. Gitu Bang Andi. Oke, baik. Bu Mega, terima kasih waktu yang cukup mahal tentunya bagi Ibu dan Alhamdulillah sudah dipaparkan materi untuk kita bersama. Dan Ibu Rina juga terima kasih sudah bersama Andi Umar dan Mitra GIC untuk materi dan tema yang sudah di-sharingkan bersama kita bersama. Dan juga untuk Mitra GIC, terima kasih. Terus juga untuk Pak Rosi dari Jakarta Barat, Pak Cahyadi dari Semarang, dan juga Pak Bagio dari Cawang. Andai saja ada punya pengalaman yang beririsan atau berkaitan dengan apa yang ditanyakan dari ketiga penanya berhubung waktu yang terbatas. Bersyukur Alhamdulillah Anda sudah terjawab. Mari kita untuk berbesar hati agar apa yang sedang kita jalani, kontribusi kita sekecil apapun semakin baik lagi. Kita akhiri Bu Mega, Bu Rina, baik, Pak Andi, pertemuan terima kita kasih. hari ini. Dan juga terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Mega. Sama-sama. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih semua rekan-rekan yang telah menyaksikan. Baik, terima kasih ya. Baik Mitra GIC, inilah akhir perjumpaan kita di Sharing Knowledge Series atau SKS, seri yang ke-13 tentang konflik dan stress management. Kami akhiri perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Oh iya, Bu.